Assalamualaikum everyone. Kenalin, nama aku Taufikur Rahman, salah satu mahasiswa IAIN Langsa, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saat ini aku lagi melaksanakan mata kuliah nih, yaitu Pengabdian Masyarakat atau yang biasa dikenal KPMDR berbasis medsos. Nah, ini adalah podcast pertama aku. Jadi di podcast pertama ini aku akan membahas tentang LGBT. Apa itu LGBT? L. Lesbian. G. Gay. B. Biseksual. T. Transgender. Nah, hingga saat ini LGBT ini masih menjadi isu panas di kalangan umat manusia. Bahkan ada negara-negara yang dengan tegas menolak adanya pernikahan atau hubungan sesama jenis ini. Salah satunya adalah Turki. Setidaknya per Desember 2020 ada 70 negara yang menolak hubungan sesama jenis ini. Alasan yang sering dijadikan acuan, yaitu hubungan sesama jenis ini dinilai sebagai hubungan yang menyalahi aturan maupun kodrat. Nah, di Indonesia sendiri banyak kalangan yang menolak hubungan sesama jenis ini. Bahkan banyak pula kasus-kasus perampasan hak ruang hidup yang dilakukan oleh ormas-ormas yang berlandaskan agama. Namun di lain pihak, tidak sedikit pula kalangan yang ikut memperjuangkan hak LGBT ini. Mereka gencar menyuarakan tentang hidup bagi semua golongan, termasuk LGBT ini. Nah, yang menarik di sini, yang saya angkat di sini adalah mereka yang pro terhadap eksistensi LGBT ini. Dalam artian, jika LGBT tidak melakukan tindakan kriminal seperti pemerkosaan atau pelecehan, maka orang itu harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Nah, konsep inilah yang menurut saya perlu untuk disebarluaskan. Karena yang namanya kejahatan tidak memandang apapun. Nah, sedangkan sampai saat ini masih banyak orang yang mengira jika kita membela LGBT berarti kita itu LGBT. Menurut saya ini adalah sebuah kesalahan berpikir. Karena membela hak hidup orang lain adalah sebuah kewajiban sebagai umat. Terlepas dari golongan LGBT di kalangan manusia, ternyata LGBT itu terjadi pada makhluk hidup yang lain, yaitu hewan. Setidaknya ada 450 spesies hewan yang melakukan hubungan sesama jenis. Salah satunya domba, capung, camar laut, dan juga singa Afrika. Nah, jika definisi perilaku homoseksual juga diluaskan untuk mencakup hewan yang melakukan aktivitas seksual kepada sesama dan lawan jenisnya, terdapat beberapa penelitian yang telah mendokumentasikan beberapa endokrinologis, misalnya hormon seksual pada struktur otak. Ilmuwan yang mempelajari topik hubungan sesama jenis seringkali dituduh sedang menjalankan sebuah agenda, dan karya mereka pun bisa lebih dikekang karena yang mempelajari topik lain. Maka dari itu, selama beberapa dekade terakhir, banyak peneliti yang mendapatkan bias ketika mempelajari perilaku hubungan sesama jenis. Sebenarnya, penjelasan dasar secara psikologi mengenai perilaku hubungan sesama jenis ini masih diperdebatkan. Ada yang menyebutkan karena pengaruh hormon seks hingga struktur otak. Ketika saya mendebat seseorang dengan mengeluarkan argumen, perilaku hubungan sesama jenis juga terjadi pada hewan. Nah, tak lama ada yang membalas, berarti kamu hewan. Nah, di sini ada kesalahan berpikir yang lain, yaitu orang tersebut tidak mengetahui bahwa manusia adalah Homo sapiens, yang berarti secara biologis manusia merupakan spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi dengan kemampuan tinggi. Itulah mengapa manusia menjadi ras yang paling unggul di bumi, karena dilengkapi dengan daya berpikir yang tinggi. Dari uraian di atas,
terdapat benang merah yang melatar belakangi relasi isu LGBT di kalangan manusia dalam tulisan kali ini. Yaitu, sebenarnya perilaku hubungan sesama jenis merupakan hukum alam yang memang sudah ada sejak dulu, sejak Nabi Lut. Maka dari itu narasi penolakan terhadap LGBT berdasarkan agama menurut saya pribadi sangat setuju. Nah, jika dibarengi kajian-kajian secara ilmiah, mungkin mereka punya pendapat lain untuk tidak setuju. Orientasi seksual yang terdapat di kalangan LGBT itu adalah penyakit, tapi bukan sebuah kejahatan. Melainkan sebuah hukum alam yang tercipta sendiri. Yang disebut dengan kejahatan, seperti yang saya bilang tadi, itu memerkosa, melecehkan, hingga hasrat membunuh, dan untuk menguasai materi, contohnya uang atau segala macam. Dan jika perilaku sesama jenis dibilang sebuah penyakit, menurut saya itu tepat. Tapi karena setiap makhluk pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan, stigma penyakit menurut saya adalah stigma yang jahat, bisa dibilang, untuk dilontarkan untuk mereka sebagai kaum mayoritas, karena menganggap minoritas sebagai kaum yang berbeda, sehingga sikap diskriminasi sering terjadi. Sedangkan suntik hormon hingga terapi ruqyah itu adalah hal-hal yang kurang efektif, karena setahu saya suntik hormon hanya mempengaruhi beberapa persen saja, dan setiap tahun efek itu berkurang dengan sendirinya, sehingga diperlukan suntik hormon yang rutin agar mereka mempunyai perilaku sesama jenis, dapat menjalin hubungan dengan lawan jenis. Sedangkan ruqyah, terapi itu juga tidak efektif karena tidak memiliki implikasi yang signifikan untuk jangka panjang. Jadi bagaimana cara untuk kita mengobati pasien atau teman atau keluarga, sahabat, kerabat yang terkena LGBT ini? Ya, itu kembali pada diri mereka sendiri. Maukah mereka untuk berubah dari situ? Jika mereka mau berubah, kita bantu untuk berubah. Mungkin cukup sekian podcast dari saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.